Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan usaha yang saya tawarkan. Di sini saya menawarkan usaha jasa, yaitu di bidang elektronik, yaitu Sky Computer. Sky Computer ada apa aja sih di Sky Computer ini? Ya, saya menawarkan usaha jasa seperti servis PC dan laptop gitu. Di Sky Computer hanya menyewakan jasa enggak juga, saya juga, tapi lebih utama sih di bidang jasanya. Tapi saya juga menjual seperti perlengkapannya, seperti ya hard disk dan RAM-nya gitu. Kalau untuk yang lainnya belum gitu, Pak. Tapi hanya sebatas di bagian kayak di bidang ya perlengkapannya aja lah, seperti kalau ada yang mau ganti RAM atau hard disk gitu. Nah, saya akan menjelaskan nih kepada kalian di dalam Sky Computer ini menawarkan apa aja sih gitu, supaya kalian juga biar tertarik lah. Oke, yang pertama di sini saya menjelaskan di bidang service atau repair laptop. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada user saya yang mengalami LCD yang seperti ini nih. Nah, LCD ini dibilang tiba-tiba rusak seperti ini. Tapi kalau menurut pribadi dan pengalaman, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu lah, entah jatuh atau ketindian gitu. Biasanya sih seperti itu gitu. Kalau yang seperti ini nih, nggak mungkin nggak ada sebab gitu. Karena udah ngeblank seperti inilah, lihat di gambar seperti ini. Nah, di sini karena saya menawarkan pelayanan yang baik di sini, jadi saya mempercayai user tersebut, walaupun di sini saya mengherankan dalam arti, masa iya nggak ada apa-apa tiba-tiba rusak gitu, karena kendalanya seperti ini gitu. Jadi saya di sini langsung inisiatif, dalam arti yaudah Bu, saya di sini ibu ya, di sini ibu-ibu yang rusak tahu sendiri, ibu-ibu mungkin nggak ngerti apa-apa, saya maklum gitu. Saya sebelum saya terima, saya di sini prosedur pelayanan kami nggak langsung menerima. Kita di sini ada SOP-nya. SOP-nya itu seperti kita pengecekan dulu gitu kan. Di sini LCD-nya, dibilang LCD-nya yang sini seperti ini gitu, tiba-tiba, tapi kenapa gitu. Dalam saya diminta asumsi langsung, gitu. Saya terangkan di sini kami tidak bisa selalu langsung asumsi, tapi apabila ibu memaksa seperti itu, coba dari pengalaman kami, ini kemungkinan 90% LCD-nya yang kena. Tapi karena di sini kami nggak mau langsung langsung ganti LCD, kami pasti akan mengecek terlebih dahulu. Tapi kami ngasih asumsi, dia mau gak apabila ganti LCD. Kalau dia nggak mau, mendingan gak usah, karena percuma kita udah bongkar nih, terus ternyata nggak jadi gitu. Ya dari awal aja gitu kan. Kalau arti kita asumsikan, kan dia nanya awalnya kan, dalam arti kecuali dia enggak. Tapi biasanya sih banyak user yang nanya, nggak mungkin nggak nanya. Pasti ada ke mas gitu, pengalaman gitu, pasti kan yang nanya. Saya bilang untuk pengalaman ini biasanya 90%. Nah, otomatis ada 10% kan kemungkinan, yaitu LVDS gitu. Ini kita sekaligus saya ngasih ilmu lah, nggak selamanya yang seperti ini itu LCD-nya, tapi ada beberapa persen, 10% lah itu kemungkinan itu, karena saya udah pernah mengalami seperti ini ya. Ternyata LVDS-nya ya entah dia ada yang jalurnya putus atau dia tekan akibat mungkin benturan gitu, tapi itu cuma hanya 10% gitu. Terlebih banget itu di LCD. Nah, alhamdulillah yang ini dia mau kalau misalnya dia rusak,
mau diganti gitu CD-nya, tapi dia minta tolong banget, coba tolong dicek, mudah-mudahan enggak gitu. Nah ini baru banget masuk, kami belum ngeceknya, tapi akan kami proses besok mungkin. Nah di sini dia udah melakukan SOP-nya, yaitu bukan dia itu cuma hanya ikutin SOP dari kami, yaitu arahan lah, pengecekan, dia ngasih adaptornya dengan dia ngelihat gitu kami melakukan pengecekan, ya kita tandain, oh ini Bu ya LCD-nya seperti ini gitu, oh iya ini Bu ya ini warnanya seperti ini, karena kita harus tahu dan kita nggak mau mengecewakan user, karena dari kami itu punya jalannya sendiri, itu jaga kepercayaan, hasil memuaskan gitu kan. Jadi di sini kami nggak mau mengecewakan user gitu, jadi kami selalu menjaga itu, dicek warnanya ibu ini tidak ada goresan, walaupun ada goresan kami tandai, ini loh Bu ada goresan, ini seperti ini gitu, keyboardnya segini ini gitu. Oke, nah dari situ karena di dalam kondisi seperti ini nggak mungkin kita bisa ngecek, oh ini keyboardnya masa belum, nggak bisa, karena ini seperti ini. Jadi kita berfokus ke LCD-nya gitu, kita selalu bilang seperti itu. Alhamdulillah ibunya dengan tersenyum dan ya minta diusahakan dan dia percaya gitu. Nah selanjutnya di sini ganti RAM gitu kan, ganti RAM dan hard disk. Mungkin saya jelaskan ganti RAM mungkin. Nah untuk yang belum tahu RAM seperti ini nih RAM. Nah RAM ini ya sekaligus info aja ya buat orang-orang yang awam yang nggak ngerti RAM. Ini RAM lah, ini RAM seperti ini gitu. Untuk PC beda lagi, tapi saya hanya menjelaskan laptop kali ini, bisa menjelaskan laptop. Tapi kalau lebih pastinya, lebih enaknya pakai jasa kami gitu. Untuk proses penggantinya tidak tinggal terima jadi dan tidak beres, RAM-nya ada di kami. Untuk harganya terjangkau, bisa konfirmasi ke kami langsung gitu. Untuk RAM seperti ini, dan tipe RAM kenapa saya bilang hati-hati gitu, karena tipe RAM itu beda-beda. Apalagi dari RAM-nya sendiri ada tuh yang namanya laptop tipe RAM-nya itu berbeda, dengan ada DDR3 sama DDR4. Biasanya yang baru-baru ini tuh DDR4 gitu. Yang baru-baru tuh DDR4. Kalian biar kalian tahu aja itu yang baru-baru ini DDR4. Nah, mungkin ada laptop yang ada bawaan RAM-nya, bukan tanam ya. Kalau tanam itu beda lagi. Tanam dia anggapnya kecopet, anggapnya tambah slot lah. Itu nggak masalah. Biasanya itu tambahan. Misalnya DDR4 nggak perlu pakai tipenya lah gitu, dia langsung itu bisa. Nah ini ada tipe laptop yang laptopnya ini RAM-nya ini itu tuh mempunyai RAM-nya bisa dicabut. Nah kan biasanya kan mau diganti lebih tinggi, misalnya 8 lah, yaitu bawaannya 4, misalnya dia mau nambah 8 lagi, 8 gitu, otomatis kan ini bahasanya kalau slot 2 ya mungkin nggak masalah ya, otak awalan otaknya itu masalah RAM yang satunya itu ada gitu, tapi ini nggak, ini tempatnya cuma satu gitu, gantilah dengan RAM yang 8 gitu, misalnya RAM 8, kalau enggak ya RAM 8 lah, RAM 8 mau ditaruh. Nah ini kenapa nggak bisa? Nah karena RAM ini ada tipe-tipenya gitu, jangan sampai salah beli gitu. Kalau mau lebih pasti ke kami aja gitu intinya. Nah selanjutnya hard disk. Nah hard disk yang nggak tahu lagi, yang awam, ini ya contoh hard disk seperti ini. Ini hard disk. Kalau kalian mau tahu ini bentuk hard disk seperti ini, jangan, dan lebih bagus sih kalau dari menurut saya pribadi ya, saya tuh lebih suka kayak kayak ukurannya yang Seagate lah, model-model Seagate lah. Seagate itu bagus menurut saya. Seagate sama WD itu ya, Seagate dan WD itu menurut saya itu harddisk yang bagus. Kalau Toshiba dan ada yang lain saya kayak kurang menyarankan, karena banyak tipe user yang temen teknisi, bukan user juga ada yang paham ya, yang bilang ya kurang bagus ya. Saya emang pun pakai juga nggak itu Seagate, kalau nggak WD, itu yang saya anjurkan sih seperti itu. Tapi kalau mau lebih pasti ya ke kami juga gitu, adalah dari kami pun juga menyarankan yang lebih baik. Nah untuk rata-rata yang untuk
ya zaman sekarang ya itu udah nggak ada yang 300 segala macam. Itu di pasaran juga ada, walaupun bilang ada itu 300 sekian, ya kebanyakan itu biasa second gitu. Kalau dibilang baru ya susah juga sih gitu, intinya saya bilang. Paling kalau mau yang baru ya 500, standar sekarang tuh 500 tuh, kalau kalian mau tahu, sebagai ilmu buat kalian dan yang melihat video saya ini. Nah, untuk selanjutnya itu dari segi kami itu install ulang. Nah, install ulang mungkin, nah ini contohnya, ya contoh ini ya, inilah contohnya itu install ulang kayak Windows 8 lah. Nah, untuk yang belum paham install ulang gitu, install ulang seperti ini, awalannya seperti ini. Nah, biasanya sih itu ada dari boot itu pakai USB lah, itu lebih simpel sih. Tapi kalau di luar mungkin pakai CD ya, itu juga mungkin ada yang untuk install ulang saya mungkin nggak terlalu menjelaskan lebih mendalam karena kalian juga paham lah gitu. Nah, di sini pun saya kalau emang mau pakai jasa kami ya, kami akan nanti lebih menjelaskan lagi install ulang karena di luaran mungkin banyak ada orang yang bilang ini ori loh atau segala macam. Ya kebanyakan sih yang untuk harga murah ya, itu nggak mungkin ori menurut saya ya, itu nggak mungkin ori. Itu di mana-mana ori itu bisanya sekitar 1 jutaan lah itu. Nah, ada lisensinya, walaupun dibilang wah nih nggak ada kerekan tulisan bawahnya, itu sih saya mungkin nggak percaya karena ya di situ itu kerekan biasanya sih menurut saya. Mohon maaf buat yang nonton video saya bukan menjatuhkan karena saya juga ngasih ilmu orang-orang yang nggak paham, karena saya juga pernah dalam situasi seperti itu gitu ya. Untuk yang belum paham ini install ulang seperti ini awalan lah gitu ya. Mungkin kalau emang nggak paham atau segala macam, mending nggak usah, mending kasih yang ke ahlinya. Bisa juga langsung ke kami, mungkin chat di bawah ini gitu lah. Bisa konfirmasi di mana alamatnya juga, ntar saya bisa bantu untuk menjelaskannya. Itu aja sih yang saya untuk sekarang install ulang. Untuk lebih jelasnya semua untuk install ulang kayaknya udah pada tahu, udah paham lah untuk install ulang tersebut ya. Biasanya sih saya untuk harga itu lebih terjangkau dari mungkin pasaran ya. Yang pasaran ya adalah mungkin kalian yang paham tahulah sekitaran berapa ya. Yang saya lihat sih untuk service center sendiri, bukan service center sih, counter lah. Service center itu juga, kalau service center kan dia nggak mungkin nerima seperti itu biasanya kalau dia cuma yang service biasa, service center ya. Tapi kalau untuk yang toko atau di daerah Roxy segala macam, itu biasanya sih dia hanya ya biasanya sekitar 150 menurut saya sih, biasanya sih seperti itu gitu. Saya juga punya banyak teman di sana. Mohon maaf, saya di sini juga bagi ilmu dan juga tuntutan tugas kuliah. Jadi ya saya menjelaskan ya, sekaligus saya mau usaha dari pribadi saya gitu. Jadi untuk install ulang mungkin sampai situ aja gitu. Nah, untuk maintenance ini kami juga membuka maintenance apabila ada yang berminat dari kantor atau perusahaan. Saya sih biasanya kantor perusahaan sama aja ya, kantor perusahaan dan sekolah gitu, maksud saya sekolahan gitu. Itu sih ya kantor yang menurut tadi saya bilang kantor sih, menurut saya sih ya kantor kecil-kecilan maksud saya ya. Perusahaan yang besar gitu. Perbedaan saya sih pikir seperti itu. Jadi mikir ke situ. Sekolahan ada 3, perusahaan, kantor-kantor kecil atau sekolahan ya berminat maintenance ya. Kami punya tim yang cukup rendah lah buat menjaga maintenance itu tersebut, dan untuk harga bisa kita konfirmasikan kembali gitu. Untuk maintenance contohnya seperti ini nih, misalnya kita maintenance PC ya. Nah, biasa sih ini saya sharing aja ilmu gitu. Kenapa sih mungkin ada kantor yang suka ngehang terus mati gitu, suka mati. Apa mungkin ada orang yang teman-teman kalian yang melihat gitu, ada yang laptop gitu, atau sebaik banyak sih PC kalau di perusahaan atau sekolahan itu PC. Misalnya PC ada kenapa sih tiba-tiba mati gitu. Nah, itu nggak ada maintenance itu apa sih ya? Itu pengecekan setiap rutin lah gitu, cek dibersihin gitu. Nah, untuk yang mau tahu nggak sih ya, saya sih untuk yang mau aja apa aja sih yang dibersihkan. Nah, ini yang paling utama ini nih, bentuk dari kipas ini tuh di bawah dibuka. Nah, itu ada pastanya. Pasta itu kayak ya, kalau orang awam bilang sih odol lah, bentuk kayak pasta kayak odol gitu. Cuman bukan, itu namanya seperti pasta. Mungkin kalian bisa cari di Google gitu, pasta. Nah, itu pastanya itu harus diganti ya.
untuk cara baik sih menurut saya, kalau ini paling untuk ekstrim ya biasanya setahun tuh diganti, cuman kalau bisa berapa bulan gitu, dibagilah 6 bulan lah, itu sih udah lumayan gitu. Untuk kalau itu dalam pemakaian yang agak lumayan yang sedang-sedang saja kalau 6 bulan, tapi kalau yang sering gitu ya 3 bulan gitu, 3 bulan maintenance itu lebih bagus gitu, dibersihkan gitu. Itu untuk perusahaan. Atau mungkin ada yang nanya, kalau untuk yang di rumah yang nggak pernah dipakai kok nggak bisa hidup, nah itu coba tolong dibersihkan, dicek, dicabut kabel-kabelnya. Nah untuk yang orang yang awam jangan sampai salah ketuker kabelnya gitu, jadi ya mungkin gak bisa hidup gitu, bisa itu kabelnya gitu. Dan untuk orang awam juga jangan kalau mau buka hati-hati gitu, karena ini riskan, ini prosesor, hati-hati, prosesor itu berbahaya, itu otaknya lah gitu, entah takutnya nggak ngangkat gitu di situ. Dan mungkin kalau untuk PC ini kan bisa diangkat tuh PC prosesornya itu juga bisa dibersihkan, biasanya juga mempengaruhi. Tapi kalau untuk orang awam jangan saya sarankan, karena bahaya, itu titiknya kalau misalnya tergores atau salah taruh atau gimana, itu akan nanti nggak bisa nyala lagi takutnya gitu. Jadi kalau emang mau ke jasa kami untuk maintenance secara menyeluruh, untuk lebih aman untuk perusahaan atau untuk kantor-kantor kecil atau sekolahan gitu, biasa sih seperti itu. Banyak sih mungkin ya karena mentang-mentang di sekolahan udah ada atau di ini ada IT-nya ya, nggak mau lah buat jasanya. Tapi sebenarnya bisa lebih terfokuskan dengan menggunakan jasa kami, jadi bisa maintenance juga jadi bisa teratur gitu. Kalau mungkin kalau ini kan ada bagian-bagiannya masing-masing gitu. Itu aja sih menurut saya dari beberapa ini ya, yang dari kelebihan saya dari kami, karena kita lebih menjaga user gitu supaya bisa lebih enak dari kami. Itu pun juga di sini pun saya akan menjelaskan ilmu buat kalian yang melihat gitu, ilmu. Oh ternyata untuk Sky Komputer ini bagus loh, ngasih ilmu juga ya kan, ngasih solusi gitu kan. Terus ada beberapa ilmu yang kita dapat gitu kan. Mungkin apabila lebih jelas kita ketemu atau kita bisa bekerja sama, akan menjadi lebih relasi yang lebih bagus lagi dan mendapat ilmu yang lebih bagus. Karena di sini saya juga nggak ada yang mau saya tutupin, karena mungkin ya ada beberapa saya bukan namanya teknisi ya, mungkin ya inilah kerjaan gue ngapain ngasih ilmu, ntar lu nggak bakalan ini lagi, nggak bakalan pakai gue lagi karena lu udah bisa. Nggak kok, kalau kami karena rezeki itu udah diatur ya. Kalau emang kalian mau pakai ya silahkan, karena di sini juga kami nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu dalam bagi ilmu tuh nggak terlalu pelit lah, dalam arti ya kalau emang ya sewajarnya sih, cuman karena ada batasan juga dari kita juga, nggak mau masa iya kita ngajarin bener, enggak, anggapnya kita ngasih yang sewajarnya, yang supaya kalian servis juga nggak awam banget gitu, dan kalian pakai jasa kami nggak awam banget. Bisa juga kan nanti kalau misalnya tiba-tiba itu PC ngehang atau segala macam, kita bilang kayak tadi soal RAM, soal hard disk, ya mungkin nanti ada beberapa lain kalau mungkin ada kerjasama. Nah itu kalian nggak awam banget gitu, jadi kalian tahu gitu. Dan cara maintenance itu seperti ini loh pak gitu, maintenance ini seperti ini, dan maintenance ini kayak gini gitu. Dan untuk PC ini loh harus dijaga gitu, berapa kali ini cara menghidupkannya gitu. Dan juga untuk kemungkinan kan kalian pakai antivirus banyak lah, itu sebenarnya nggak bagus gitu untuk antivirus. Kalau saran saya, karena antivirus ini sebenarnya ada bawaan dari Windows, itu ada bawaan, itu menurut saya itu bagus banget. Karena ya jujur ya, bukan hanya di ilmu dari kuliahan aja, itu saya juga belajar ilmu dari kuliahan aja, mengajarkan Windows, antivirus Windows bawaan itu bagus, bukan hanya dari saya kuliah aja, tapi secara logika saya itu bagus banget dan saya udah menerapkannya. Kalau emang mau pakai tambahan minimal satu aja, jadi antivirus bawaan ada, antivirus tambahan ada, jadi nggak
berat-berat amat di laptop atau PC kalian. Nah itu tuh yang banyak yang orang nggak tahu gitu. Jadi kalau untuk lebih jelasnya, kalau ini hanya saya bagian sharing ilmu sekaligus ya saya menawarkan lah jasa saya, jadi bisa lebih tahu lagi Sky komputer gimana sih cara kerjanya gitu, waktunya, timenya gitu kan, dan kalian juga lebih enak untuk mengerjakan kerjaan kantor segala macam, jadi bisa terbagi waktunya gitu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan yang menurut saya sih ini bagus buat kalian gitu, yang sekaligus melihat video ini dapat ilmu, sekaligus boleh juga nih Sky komputer dia ngasih ilmu juga gitu, dia juga menjelaskannya lebih baik gitu daripada yang ya mungkin counter adalah. Saya juga pernah ngalamin dulu, pernah banget kayak ngalamin dia nerima ya udah nggak dijelasin tuh, dijelasin ini rusakannya ini, saya cuma jelasin mas rusak ini, oh ya udah itu tuh yang saya kecewa, nggak dicek ini rusak maksudnya ini ada yang lecet atau enggak. Dan kalau saya ingat terus ini lecet dia bilang enggak kok emang kembali awal gitu lah, kan saya enggak lah, kita ributin nggak mungkin ya kan. Itu tuh yang saya kecewa, banyak service center seperti itu. Jadi ya tolong lebih diperhatikan lah gitu. Saya sharing ilmu aja. Mungkin cukup sekian video dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau yang melihat ini menyinggung lah gitu sesama teknisi. Saya mohon maaf, di sini sebagai tuntutan tugas juga, sebagai pun juga saya menawarkan jasa yang lebih bagus lagi dari yang lainnya. Jadi kalau ingin di sini nggak boleh, maksud saya sih di sini jangan saling menyalahkan, tapi kita jaga kualitas sesama teknisi, sesama penjual jasa. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan juga, berlomba-lombalah dalam menjaga user itu raja setahu saya. Jadi tetap kita jaga kepercayaan mereka, karena bisa menjaga kepercayaan mereka juga buat panjang nantinya gitu. Walaupun dia user biasa, walaupun dia cuma orang biasa, cuma satu, atau dia mungkin nggak jadi service ke kita, tapi tetap kita jaga. Walaupun dia marah-marah kita tetap jaga. Intinya seperti itu aja. Ya walaupun yang ngeliat sini ya seorang teknisi mungkin ini video gimana ya, saya jujur di sini kembali lagi saya tuntutan tugas kuliah, dan di sini pun juga saya menawarkan yang terbaik. Makanya di sini saya bilang tadi, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba dalam usaha dengan baik, dengan jujur. Itu menurut saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.